Ya, ntar saya buka ini dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita selenggarakan seminar proposal yang diajukan oleh Ayu Puspitasari untuk sebagai syarat untuk menulis skripsi tugas akademik untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam dengan judul, mana judulnya ini? Kok nggak ditulis di sini? Pengembangan media pembelajaran berbasis web. Apa judulnya? Pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik kelas 8 Madrasah Sanawiyah Ma'arif 07 Padang Ratu. Oh ya, pengembangan media berbasis web ya? Iya, Ustazah. Oh iya, oke. Terus untuk apa? Untuk meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik. Oke. Untuk meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik kelas berapa? Kelas 8, Ustazah. Di mana? Di Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu, Lampung Tengah. Ya, untuk level Madrasah Sanawiyah ya. Oke, kelas 8 ya, untuk Madrasah Sanawiyah. Dengan tim seminar, saya sendiri sebagai ketua atau moderator, kemudian sekretaris Ahmad Nur Mizan Eshum MA, kemudian pembahas utama Ibu Dr. Umi Hijriah MPD, dan pembahas pendamping 1 Bapak Profesor Dr. Sultan Sahril MA, dan pembahas penamping 2 Bapak Dr. Muhammad Akmansah MA. Baik, untuk lebih berkahnya seminar pagi hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk efisiensi waktu dipersilahkan kepada Ayu Puspitasari untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran proposalnya, ya, mulai dari masalah, sedikit teori, kemudian yang menghubungkan antara variabel yang ada di dalam judul, berikutnya metode penelitian, sampai mulai dari jenis penelitian, metode, alat kumpul data, sampai analisis data. Ya, maksimal diberi waktu 7 menit dari sekarang. Dipersilakan. Afwan Ustazah, ini tadi mau nampilin PPT-nya tapi nggak tahu ini laptopnya kenapa nggak bisa Ustazah. Udah dibuka belum PPT-nya? Ya, PPT-nya udah dibuka belum? PPT-nya dibuka dulu. Udah itu nanti klik present now itu. Itu di situ. Iya, bentar. Ini nih. Yang mana? Tampil belum Ustazah? Belum. Belum tampil Ustazah? Belum. Belum tampil. Gimana bisa? Enggak Ustazah. Saya coba bantu tampilkan ya, Ustazah. Iya, coba dibantu.
Ya, satu lagi di latar belakang masalah itu harus kamu jabarkan menjawab mengapa meneliti itu, alasannya apa, alasannya yang akademis. Ya, jadi bukan karena saya hanya tahunya itu, nggak boleh. Jadi harus mengapa meneliti mufradat, mengapa meneliti bahasa Arab. Terus kalau mau meneliti pengaruh pembelajaran bahasa Arab, jadi apa Sudah muncul belum, Ayu? Oh, udah. Ya. Masih loading, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Dr. Erlina MAG selaku moderator ujian. Yang terhormat Ustazah Dr. Umi Hijriah MPD selaku pembahas utama. Yang terhormat Ustadz Prof. Dr. Sultan Syahril MA sebagai pembahas bisa kedua. Menjawab, yang terhormat meneliti Ustadz Dr. Muhammad Atman Saima sebagai pembahas pendamping 1 dan yang terhormat Ustadz Ahmad Nuhidan SMA sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dengan NPM 1711020010, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik kelas 8 Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu. Penegasan judul. Media pembelajaran yaitu sarana atau alat bantu dalam proses belajar mengajar. Web adalah sebuah tempat di internet yang terdiri dari kumpulan gambar, video, dan file-file yang ditempatkan dalam server web sehingga diakses secara online oleh siapapun melalui jaringan internet. Penguasaan mufradat. Penguasaan mufradat adalah kesanggupan, kemampuan, atau pemahaman dalam menggunakan mufradat yang dirangkai membentuk kalimat dalam bahasa Arab dan digunakan untuk berkomunikasi. Latar belakang masalah. Dari permasalahan yang ada yaitu cara guru yang mengajar cenderung monoton dan penggunaan media pembelajaran yang kurang variatif sehingga membuat peserta didik tidak termotivasi dan kurang berminat untuk mengikuti proses pembelajaran dan seringkali peserta didik merasa bosan. Padahal, jika penyampaian materi yang menarik akan lebih disenangi siswa meskipun materinya sederhana. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu unsur bahasa asing yang sangat penting untuk dikuasai oleh pembelajar adalah kosakata. Penguasaan kosakata Arab atau mufradat menjadi salah satu kunci dalam penguasaan bahasa Arab. Kosakata merupakan modal utama dalam mempelajari dan mengembangkan bahasa Arab. Semakin banyak mufradat yang dimilikinya, maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk terampil berbahasa. Dari data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara, peneliti menemukan fakta-fakta bahwasanya masih kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab yang sesuai dengan indikator penguasaan mufradat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran pada pembelajaran mufradat dan berfokus pada kelas 8. Peneliti memilih media ini karena dinilai sesuai dengan permasalahan dan fenomena yang ada berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Pengembangan tersebut dilakukan melalui penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik kelas 8 Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu. Identifikasi dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Rendahnya minat motivasi peserta didik pada pembelajaran bahasa Arab. 2. Meskipun telah ada beberapa media dalam pembelajaran, guru masih menggunakan media seputar ceramah, praktik, dan demonstrasi. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah, maka peneliti ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu. Rumusan masalah. Bagaimana pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas 8 MTS Ma'arif 7 Padang Ratu. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu. Bagaimana ketertarikan siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu terhadap media pembelajaran. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web di kelas 8 Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu.
Manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, pendidik, dan peserta didik. Kerangka teoritik, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan perantara atau alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dengan tujuan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dan menjadikan peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Web atau website. Web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet baik berupa teks, gambar, suara, maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan atau link satu dokumen dengan dokumen lainnya yang dapat diakses melalui sebuah browser. Web merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibanding dengan layanan lain seperti FTP, Gopher, News, dan bahkan email. Penguasaan mufradat. Penguasaan mufradat adalah kesanggupan, kemampuan, atau pemahaman dalam menggunakan mufradat yang dirangkai membentuk kalimat dalam bahasa Arab dan digunakan untuk berkomunikasi. Teori-teori pengembangan model. Yang pertama itu, Yang pertama itu ada Brock and Gall, Dick and Carey, Assure, Gerald Eckham, Hanafi and Peck, yang terakhir Eddy. Dari ke-6 model yang telah dipaparkan, pengembang memilih menggunakan model Eddy dalam pengembangan media pembelajaran berbasis web ini. Karena rancangan pembelajaran Eddy merupakan model prosedural yang sederhana dan mudah untuk memproduksi bahan ajar serta tahapannya sederhana, tetapi implementasinya sistematis. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan, Research and Development, atau R&D. Suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Spesifikasi produk. Media yang pertama, media pembelajaran yang dikembangkan ini berbasis web, memuat materi kosakata bahasa Arab dilengkapi dengan latihan soal. Yang kedua, isi yang terdapat pada media web yaitu berupa materi kosakata dengan tema olahraga yang berpedoman dengan buku LKS. Yang ketiga, latihan soal yang terdapat dalam media ini disajikan pada halaman terakhir. Yang keempat, pada tiap halaman web didesain latar belakang gambar yang menarik dengan warna yang berbeda pada tiap levelnya, dan dilengkapi dengan tombol navigasi. Selanjutnya, Ustaz. Subjek uji coba produk ini yaitu siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu yang berjumlah 15 peserta didik. Jenis data dalam pengembangan produk ini adalah data kuali dan kuanti. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk instrumennya, saya menggunakan tes dan lembar kuesioner atau angket. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustazah Erlina. Sudah Ustazah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Fauzil sama lanjut, ayo. Untuk paparannya sudah. Oh ya. Sudah. Ayo sudah selesai? Sudah Ustazah. Oke. Sebelum saya serahkan kepada para pembahas, saya mau mencoba menghantarkan. Ayo coba digambarkan seperti apa webnya yang mau dikembangkan. Untuk webnya belum ada Ustazah, cuma untuk desainnya saya sudah punya. Coba ditampilkan bisa? Aduh, di sini Ustazah di HP. Bisa terlihat tidak Ustazah? Itu apa judulnya?
ini ada Aya Nata Alam, ayo belajar. Terus nanti pelajari di sini, pelajari pelajaran sekolah Itu kamu di tampilan sini. awalnya apa? Tampilan awalnya sebelum ini apa? Ini Tampilan Ustazah, awal web, sebelum masuk webnya gimana? sebelum masuk webnya dia link, terus langsung masuk ke sini Ustazah. Nanti dia diklik di sini, baru ada pelajaran-pelajarannya. Nanti ada beranda navigasi. Ini kan ada tombol navigasi di sini Ustazah. Nanti ada pemilihan, ada pelajaran, evaluasi, dan beranda. Itu Ustazah. Linknya itu sudah tersedia? Apa kamu ini sudah tersedia linknya, terus kamu tinggal ngisi pelajarannya apa gimana? Belum Ustazah, nanti bikin link, terus dimasukin itu. Ini masih tersedia, belum tersedia, ini masih desainnya. Untuk linknya masih offline. Belum bisa Link, diakses. ini web ini nanti online kan? Iya Ustazah. Terus linknya itu yang buat siapa? Apa sudah tersedia kita tinggal manfaatkan apa bagaimana? Kalau linknya dari saya, nanti saya sebar ke peserta didik lewat WhatsApp, karena mereka kan belajarnya sekarang daring di rumah, hanya masuk sekolah itu seminggu 2 kali. Jadi nanti saya sebar melalui WhatsApp, linknya bisa langsung diakses, langsung masuk ke tampilan beranda Ustazah. Terus nanti yang dimasukkan ke dalam web itu menunya apa aja tuh? Ada materi, evaluasi materi, terus dan soal-soal saja. Nanti materinya Dari itu soal. ya, indikatornya, tujuan itu masuk. Untuk kelas berapa tadi? 8? Iya, semester 8. Kelas 8. Kelas 8 MTS ya? Iya. Terus di sana itu, di MTS itu sudah ada bukunya, udah ada kitabnya yang mau diisikan ke sana? Udah saja. Jadi kamu hanya memindahkan materi? Kalau memindahkan tidak, kan kita dikasih 3 referensi dari LKS. Dari Terus, mana? 3 LKS referensi? itu dikasih 3. Ya, jadi dari pendidik itu memberikan 3 LKS. Terus di LKS itu ada cuma beberapa mufrodat saja Ustazah. Kayak misal ini kan olahraga nanti materinya, cuma kayak misal lapangan atau sepak bola gitu Ustazah. Kalau untuk misal bola voli, bola basket itu di situ tidak ada. Jadi hanya olahraga itu beberapa gitu. Nanti saya menambahkan gitu Ustazah. Terus di buku mereka tuh sudah ada teks bacaannya nggak? Teks bacaan bagaimana saja? Teks bacaan. Cuma produk aja. Enggak sih, materi ada pelajaran bahasa Arab yang di buku, yang di kitab ada mereka. Ustazah. Hah? Ada. Ada juga bahas tentang kawaidnya, nahunya, sorofnya. Iya. Udah ada. Jadi kamu nanti akan pindahkan itu semua ke web itu. Iya, karena kan peserta didiknya nggak megang LKS itu saja. Ya. Yang megang Kamu hanya memindahkan apa yang di LKS itu ke dalam web, terus ditambahi unsur-unsur lain gitu ya. Iya, ditambahi kalau nanti kan materinya kurang lengkap di LKS itu. Nanti saya lengkapi kembali saja gitu. Ya. Ini berarti kalau online itu membutuhkan kuota ya untuk membukanya. Iya. Nah, tolong dipertimbangkan kalau dia bobotnya besar misalnya akan membebani guru, membebani murid, orang tua murid untuk beli kuotanya. Kalau ini karena kan di rumah saja, terus di sekolah juga disediain WiFi. Dari sekolah itu udah ada WiFi juga saja. Iya, kalau di sekolah ada WiFi. Kalau di rumah orang tua belum tentu orang tua punya WiFi. Nah, Iya, kalau tapi menggunakan kuota, kira-kira itu orang tua terjangkau apa enggak? Nah, sekarang aja orang tua ini sudah menjerit ini. Terutama yang kelas-kelas bawah, kelas bawah itu menjerit itu. Karena untuk satu anak sehari aja nggak cukup 10.000 untuk mata pelajaran. Iya, baik. Tetangga saya itu satu pelajaran aja sehari itu bisa habis 10.000 katanya. Lah kalau pelajarannya banyak, kalikan. Kali berapa 10.000 satu pelajaran sehari setiap hari.
Kalau anaknya banyak, 3, 4 gimana coba? Nah ini harus pertimbangkan juga. Iya, baik Ustazah. Ya, kalau bagusnya kalau bisa menciptakan sesuatu yang tidak membebani. Nah, ya udah HP-nya harus HP yang bagus. Nggak semua kalangan kelas bawah itu punya HP yang bagus untuk bisa membuka seperti itu. Nah, belum lagi harus kuotanya besar. Nah, coba pertimbangkan dari sisi ekonomis penggunaannya. Karena tidak semua siswa di seluruh daerah ini, terutama daerah-daerah pedalaman, ya di kota juga banyak anak orang-orang tua kelas masyarakat menengah ke bawah, kebanyakan yang ke bawah, yang banyak sekali terdampak dengan pembelajaran yang seperti ini. Nah, Iya, baik Ustazah. bagaimana solusinya? Nah, bagusnya kalau bisa ya aplikasi aja, jangan online. Aplikasi yang offline yang bisa dibuka di HP. yang bisa dibuka di HP. Kalau harus dibuka di laptop pula, nggak semua anak bisa beli laptop. Nah, itu harus dipertimbangkan. Iya, Ya, baik jadi Ustazah. aspek kepraktisan penggunaannya, keterjangkauan pengguna untuk menggunakan produk kita itu harus menjadi bahan pertimbangan yang serius. Ya, selain itu ya kita juga harus bisa mengembangkannya, bisa menyajikan materi pembelajaran bahasa Arab yang mudah, menyenangkan, bisa mengukur efektivitas hasil belajarnya dan seterusnya. Ya, Iya, baik Ustazah. jadi faktor-faktor pertimbangan memilih media itu ya bukan hanya dari sisi menyenangkan, tapi kepraktisan dari sisi penggunaan, keterjangkauan, ekonomi pengguna itu juga harus menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Baik, untuk memperoleh masukan yang lebih bermakna, saya persilahkan lebih awal kepada pembahas utama Ibu Dr. Umi Hijriah MPD. Dipersilakan. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tim seminar yang saya hormati. Sore ya. Oke. Ayu. Iya, Ustazah. Ya. Langkah awal dalam penyelesaian skripsi Anda ya. Sakit telinga. Oke. Aduh, sakit telinganya. Kecilin anunya yang lain. Aduh, gimana ini suaranya? Kita jauh Misan kali. Suaranya Pak Misan kali. Aduh. Deketan sama Pak Mizan kali. Halo? Iya, Ustazah. Ya. Ayu, coba lihat di proposalnya. Itu kayaknya kok tanda tangannya baru Ustadz Akman aja ya? Ustadz Sultan belum tanda tangan. Sudah Ustazah. Sudah ada. Secara offline. Oh, kok Sudah. yang besar nggak ada tanda tangannya? Iya itu. Kirain belum tanda tangan. Kamu udah maju seminar. Tapi berani bener ya. Baik. Oke, itu informasi aja. Yang kedua, ini kan kamu ingin mengangkat tentang pengembangan, ya. Ini mengembangkan media berbasis web untuk meningkatkan penguasaan produk ya. Iya, Ustazah. Nah, kalau dia pengembangan, sebetulnya ingin mengembangkan web bahasa Arab ya, web apa namanya, pembelajaran bahasa Arab atau media pembelajaran bahasa Arab, tapi berbasis web gitu. Kalau menurut saya, kita tidak perlu
tempatnya. Bagaimana Ya. saja? Tidak perlu dibatasi di judul itu pengembangannya di mana, di MTS Ma'arif Padang Ratu gitu kan. Oh, Karena kalau misalnya pengembangan media misalnya ya, nanti kan lebih kepada materi mufrodatnya yang akan dikembangkan itu untuk MTS khususnya, mau kelas berapa, kelas 8 ya. Kelas 8 itu saya kira materinya sama, jadi nanti bukan hanya untuk Ma'arif 7 saja. Materi hasil pengembangan kamu itu atau media pembelajaran yang kamu kembangkan itu bisa untuk semua MTS di mana saja. Karena materinya untuk MTS itu standar isi secara nasional juga sama. Jadi tidak perlu dibatasi. Nasional itu, ya. Hah? Nasional. Iya nasional materinya gitu loh ya. Yang Jadi pakat. tidak perlu dibatasi tempatnya. Iya. Nanti tempatnya itu hanya misalnya, oh kalau mau milih MTS Ma'arif 7 sebagai tempat uji coba boleh, gitu ya. Baik. Terus sekolahan mana lagi? Kalau dia bukan hanya satu sekolah malah, gitu. Ya, jadi nggak perlu dicantumkan sekolahannya di mana. Paham ya? paham saja. Ya. Kemudian, kenapa kamu tertarik ingin mengembangkan media berbasis web ini? Nah, itu alasan mendasarnya apa kira-kira? Alasan mendasarnya, Hmm. pertama dari cara belajar di itu tadi Madrasah Sanawiyah Ma'arif itu pendidiknya tuh cuma pakai media buku cetak LKS. Untuk muridnya tidak dikasih LKS atau buku cetaknya saja. Terus sekarang kan daring, jadi cuma lewat foto dikirim ke WhatsApp, suruh ngerjain, udah kayak gitu saja. Terus saya udah wawancara sama salah satu murid, katanya mereka kurang termotivasi untuk belajar bahasa Arab karena media yang digunakan oleh pendidiknya itu kurang menarik, kurang bervariatif. Jadi saya berinisiatif untuk mengembangkan media ini sesuai dengan karena mereka daring, sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu saja. Ya. Oke, ya itu keterbatasan, berarti keterbatasan media yang ada di sekolah, gitu ya. Nah, itu tuh yang harus digali tuh data-data tentang itu. Apa buktinya bahwa keterbatasan media di sekolah itu apa? Gitu loh. Oh, mungkin di sekolah baru ada media cetak, gitu kan? Apalagi sekarang. Ya, Pak Akman boleh. Ya, kemudian jadi itu dasar-dasarnya itu yang harus kamu ini apa namanya kembangkan, gitu loh. Ya, Ayu ya. Bawa apa enggak ya? Sini. Ini kalau ngomong pegangin mic-nya itu. Oke. Kemudian apa namanya itu ya alasannya. Jadi keterbatasan media yang dimiliki oleh sekolah satu ya. Kemudian pada masa pandemi ini media pembelajaran khususnya yang berbantuan web sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena itu yang beri alasan. Sekarang pembelajarannya daring, siswa banyak yang tidak menguasai, guru banyak yang belum punya bahan. Ini salah satu media ini yang akan kamu buat, itu nanti mudah-mudahan bisa membantu pelaksanaan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring. Itu pokoknya data-datanya itu harus ini kan. Nah, diperkuat dengan wawancara kebutuhan, gitu loh ya. Wawancara dengan guru. Pokoknya buat wawancara dengan guru bahwa memang dibutuhkan media pembelajaran berbasis web untuk menambah hasanah pemahaman peserta didik gitu ya. Itu harus ada datanya. Wawancara dengan guru siapa di sekolah A, di sekolah B gitu. Udah Ustazah, saya sudah melakukan wawancara. Ya, ada wawancara kan? Hasilnya. Itu kemudian boleh juga dilihat dengan hasil apa. Kenapa mufrodat yang ingin dikembangkan? Karena memang penguasaan mufrodatnya rendah. Ada data tentang mufrodatnya. Ini yang tabel 1 ini apa? Ini pengujian awal Ustazah. Saya melakukan pengujian. Iya. Ya, harus dijelaskan ini hasil tes mufrodat
kelas 8 Ma'arif gitu. Ya. Ya, Ustazah. Nah, nilai mufradatnya ini dikasih keterangan, nilai 60 ini apa saja nih yang dites ini. Indikator penguasaan mufradat apa? Gitu ya. Ya, Indikatornya apa? Kemudian yang perlu kenapa mufradatnya ingin ditingkatkan? Itu alasannya karena tujuan pembelajaran mufradat sanawiyah itu apa? Itu penguasaan mufradatnya. Penguasaan kosakata madrasah sanawiyah itu minimal menguasai misalnya 450 atau 500 kosakata. Itu ada harus ada Ustazah. dalilnya. Saya sudah punya datanya. Ada nggak tentang itu? Ada Ustazah. Berapa MTS itu harus menguasai berapa mufradat? Sebentar Ustazah. Latar belakang itu. Kayaknya nggak muncul sih. Ada Ustazah. Ada. Sebagian pakar berpendapat bahwa pelajar tingkat dasar cukup Halaman berapa? menguasai 750 sampai 2000. Kalau tingkat menengah sekitar 1000 sampai 1500 kosakata. Kalau tingkat mahir 1500 sampai dengan 2000. Nah itu ditaruh di latar belakang itu Mbak. Oh iya, baik saja. Itu alasannya kenapa perlu mengembangkan kosakata gitu loh ya. Alasan itu karena penguasaan kosakata untuk madrasah sanawiyah itu minimal menguasai sekian-sekian itu. Masih dikutip punya siapa pendapatnya ya. Baik saja. Itu sehingga kamu ingin mengembangkan mufradat ini, media yang ingin meningkatkan, yang bisa meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik. Itu yang alasan yang paling penting ya. Ya. Nah, kemudian kalau berbantuan web berarti nanti materinya disetting oleh peneliti ya. Kemudian harus berbantuan web nanti itu aksesnya ya. Iya. Harus online, nggak bisa Iya. offline. Belum bisa Ustazah. Pakai link nanti Ustazah. Pakai link. Oke. Nama ininya apa? Bentuknya kira-kira seperti apa ini bentuknya? Bentuk hasil apa namanya temuannya? Nanti ada di link https /ayupuspitasari.github.io/ayobelajar/index/html. Ada di link seperti itu saja. Oh gitu. Jadi hasil temuannya itu nanti media yang kamu kembangkan itu bentuknya seperti apa? Itu yang rancang bangun lah kira-kira ya. Ya. Rancang bangun hasil atau produk yang dikembangkan oleh si Amel ini seperti apa? Ayu ini. Ya, baik saja. Ya. Nanti rencana produknya seperti apa itu kan belum kelihatan itu. Harusnya dimunculkan tuh hasil produknya itu rancangnya kira-kira seperti apa nanti. Nah, bila perlu di awal ini sebelum kamu kembangkan ada bentuk rancang bangunnya itu seperti apa tuh produk awal sebelum dikembangkan lebih lanjut. Ada nggak? Ditampilkan gambarnya gitu saja nanti di proposalnya. Di spesifikasinya gitu saja. Iya. Oh iya. Spesifikasinya apa? Kalau di sini spesifikasinya udah ada, cuma belum dimasukin saja. Iya. Kamu pakai bantuan apa itu ke webnya itu? Pakai Dreamweaver. Nanti servernya menggunakan GitHub. Bisa untuk bahasa Arab? Bisa saja. Ngetik langsung atau apa namanya? Ngetik langsung atau bisa copy paste? Ketik langsung saja. Ketik langsung di situ ya? Iya. Kalau copy paste biasanya berantakan. Font Arab juga bisa ya? Iya. Oke. Ya, karena belum ada tampilannya ya, belum bisa kelihatan. Ada mestinya rancang bangun gitu atau kira-kira rancangan desainnya, desain model. Tadi ada di PPT saja. Hah? Tadi ada di PPT. Ada di PPT. Ada. Oke, tadi ditayangin ya. Iya. Nah, ada rancangnya seperti apa. Jadi nanti untuk melihat lebih jauh seperti apa, kan nanti kita sudah lihat, sudah tahu nih seperti apa. Ya, baik saja. Rumusan masalahnya ada berapa? Maksudnya bagaimana saja? Rumusan masalahnya ada berapa? 3 saja. Kok nanya ada gimana?
Erkus Ustazah. 3 Ustazah. Yang pertama, 3. Apa aja? bagaimana pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas 8. MTS Ma'arif 7 Padang Ratu. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas 8 MTS Ma'arif 7 Padang Ratu. Yang ketiga, bagaimana ketertarikan siswa kelas 8 di MTS Ma'arif 7 Padang Ratu terhadap media pembelajaran berbasis web. Jadi ada 3 ya. 1 bagaimana pengembangan. 1 ya. Kedua bagaimana kelayakan. Yang ketiga bagaimana Ketertarikan. Respon. Yang ketiga bagaimana ketertarikan. Ketertarikan. Ya. Nggak melihat efektivitas nih. Efektif tidak kira-kira media itu untuk meningkatkan, mengembangkan media produk? Insya Allah, Ustazah. Nah, itu harus dilihat. Kalau emang mau dilihat, ditambahkan efektivitas, bagaimana efektivitas media itu untuk meningkatkan hasil atau meningkatkan produk itu. Baik, Ya. Ustazah. Baik. Nanti berarti harus ada uji kelayakan ya. Kalau uji kelayakan, melihat layak atau tidak, berarti harus melihat ada namanya uji validator ya. Ada validasi produk ya, ahli desain, ahli media, ahli materi. Kemudian bagaimana dia valid atau tidak validnya produk itu untuk digunakan ya, layak atau tidak layaknya sebuah produk yang kamu hasilkan itu untuk dimanfaatkan oleh pengguna itu ya. Itu langkah-langkah saya kira lihat bagaimana uji kelayakan, kemudian bagaimana uji ketertarikan, menarik atau tidak menarik itu juga harus ada instrumennya nanti yang jelas ya. Dan terakhir uji efektivitas. Uji efektivitas berarti harus diuji cobakan. Tuh, kamu gunakan desainnya siapa ini? Desain pengembangannya siapa? Edi ya? Iya. Nah, itu langkah-langkah Edi sampai apa? Langkah terakhir apa? Evaluasi. Nah, evaluasi kan berarti mengevaluasi bagaimana produknya itu efektif atau tidak efektif tuh. Saya kira cocok juga kalau kamu sampai melihat efektivitas. Ya, gitu ya. Tentunya nanti silahkan dipahami lebih jauh ya. Untuk itu mungkin itu saja cukup dari saya, Bu Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu R, mic-nya masih mati, Bu R. Halo Bu Erlina, mic-nya masih belum dihidupin tuh, mic-nya Bu R. Ngedengerin kayaknya. Bu Erlina, mic-nya belum dihidupin. Oke. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Hijriyah atas pembahasannya. Jadi, Ayu Puspita paham ya? Iya, Kalau nggak paham, kamu boleh bertanya kepada pembahasnya. Berikutnya kepada pembahas pendamping 1, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sultan Sahril, MA, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saudari Ayu ya. Saya kira tadi sudah banyak masukan-masukan yang disampaikan baik oleh ketua sidang atau moderator maupun pembahas utama itu Bapak Dr. Umi Hijriyah. Mungkin yang perlu Anda pertajam. Halo, Ayu. Bisa dengar ya? Yang perlu Anda pertajam di latar belakang itu, menurut saya ya, mengapa Anda memilih media web dalam rangka pengembangan pembelajaran ya? Ya, baik Ustaz. Ya, ini saya kira masukan dari Bu Umi tadi bisa menjadi catatan Anda. Isinya apa? Ya, kenapa kok memilih
media web gitu ya. Iya. Ya tentu dengan berbagai macam pertimbangan dan itu harus berangkat dari teori dulu kan. Iya, Ustaz. Bahwa memang media web ini cocok untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran dalam rangka meningkatkan penguasaan mufrodat gitu loh. Kenapa tidak media-media lain kan gitu ya. Nah ini saya kira harus berangkat dari teori yang ada. Maksud saya adalah Anda harus tampilkan bahwa media web ini memang layak untuk dijadikan satu alternatif dalam rangka di pembelajaran kosakata bahasa Arab itu. Arab kan gitu ya. Kemudian sisi lain di luar teoritis, mungkin faktor-faktor teknisnya mengapa media web ini cocok untuk dijadikan media dalam konteks pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan kosakata kan gitu. Ya, Anda tentu kaitkan dengan kondisi objektif yang kita alami sekarang ini, itu terkait dengan pandemi COVID-19 kan gitu ya. Gitu ya. Dan ini saya kira juga harus Anda kaitkan dengan data awal yang Anda peroleh di lapangan gitu loh. Ya. Bahwa memang media web ini sangat cocok ya sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Nah ini tentu harus hal-hal yang saya sebutkan tadi harus menjadi pertimbangan akademis saudara ya di dalam termasuk alasan akademik mengapa Anda memilih web sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab. Gitu ya. Kemudian yang kedua saya kira yang perlu Anda kemukakan juga karena ini baru dalam bentuk proposal bahwa jaminan teoritis maksud saya, jaminan teoritisnya bahwa memang media web ini memang ya sangat bagus untuk dijadikan media pembelajaran dalam rangka meningkatkan kosakata gitu. Ada nggak jaminan teorinya? Belum ada, Ustaz. Ada nggak itu Ayu kira-kira? Bahwa secara teoritis media web ini bagus gitu untuk dijadikan media dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan kosakata. Siswa di sana. Jadi kalau sekarang saya belum hubungkan. Ya, kalau belum ada nanti dicari itu teori-teori yang memperkuat alasan Anda ya mengapa mengambil media atau mengapa harus dikembangkan media pembelajaran ini yaitu dengan memilih media web sebagai media pembelajaran kan gitu ya. Ya, kemudian tadi rumusan masalahnya berapa itu? 3, Ustaz. Satu apa itu? Langkah-langkah kerja. Bagaimana pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran bahasa Arab berbasis web untuk meningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu. Yang ketiga, bagaimana ketertarikan siswa kelas 8 di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 7 Padang Ratu terhadap media pembelajaran berbasis web. Saya kira untuk membuktikan dalam penelitian Anda, ya itu yang akan Anda cari kan, 3 hal itu yang akan Anda cari dalam penelitian ini kan. Ya, Ustaz. Nah, mungkin rumusan masalah pertama, kedua relatif lebih mudah lah. Tapi untuk membuktikan apakah media yang Anda tawarkan ini, yang Anda kembangkan ini, itu menarik atau tidak bagi serta didik, itu gimana mengukurnya? Nanti pakai angket, Ustaz. Sudah Anda siapkan angketnya belum? Rancangan belum, angket. Rancangannya sudah. Ya itu saya kira untuk membuktikan itu ya harus paling tidak harus beberapa kali dilakukan tes ya. Iya. Iya kan?
Iya, Ustaz. Nah, itu salah satunya seperti itu. Ini karena hasil tes itu saya kira, menurut saya itu juga akan menjadi indikator apakah siswa atau peserta didik ini tertarik atau tidak dengan web Media yang Anda ini. kembangkan, Iya. media yang Anda kembangkan kan gitu. Iya, Ustaz. Itu ya, itu Iya. supaya di ini lagi dipertajam lagi untuk membuktikan dalam penelitian Anda ini tentang rumusan masalah ketiga. Sebab 3 rumusan ini kan harus Anda jawab. Iya. Bagaimana menjawabnya? Melalui penelitian kan? Iya. Ya. Jadi itu ya, Ayu ya. Saya Ya, kira Ustaz. itu saja masukan dari saya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Prof. Sultan atas pembahasan yang disampaikan. Ayu, jadi kamu harus mempersiapkan diri ya. Iya. Segala sesuatu untuk menjawab persoalan atau rumusan masalah yang diajukan. Iya, Jadi baik. datanya itu dipikirkan kira-kira datanya mudah nggak dicari. Kalau datanya nggak mudah dicari ya gimana caranya? Ya. Kemudian untuk pengembangan itu lazimnya ada 2 hal ya yang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana proses pengembangannya? Itu yang harus dijawab, diuraikan nanti di bab 4-nya. Yang kedua, bagaimana pemanfaatannya, efektivitas penggunaannya seperti apa? Kalau dia cuman bisanya membuat siswa belajar menjadi hanya sekedar biasa-biasa saja, yaitu ya tidak terlalu bermanfaat. Kalau misalnya toh nanti hasil belajar siswa itu misalnya sama saja dengan tanpa menggunakan web, ya itu bukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi manfaat itu dilihat dari sisi capaian, dilihat dari sisi kepraktisan penggunaan, terus keterjangkauan si pengguna. Walaupun bagus kalau penggunanya nggak terjangkau, ya misalnya kuotanya nggak ada, misalnya HP-nya nggak punya, ya tetap aja nggak bermanfaat untuk orang lain, hanya untuk orang kalangan tertentu. Nah, maka pertimbangkan user Anda nantinya. Oke. Iya. Berikutnya dipersilakan kepada pembahas pendamping 2, Ustadz Dr. Haji Ahmad Akmansah. Tadi izin keluar kayaknya Ustazah. Keluar. Iya, tadi izin keluar gitu Ustazah. Coba dihubungin, udah gilirannya gitu. Nah, walaupun ini materinya Afwan.
Apa Ustazah? Baru bisa gabung. Nggak ada suara. Bentar, apa? Halo. Iya, iya. Ya. Iya, iya. Nah. Fotonya Pak Arman zaman kan. Ini yang seharusnya hari Rabu kan vaksin, jadi pindah hari ini. Waduh, vaksin kita. Numpuk semua di hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk satu semester apa 1 tahun? 1 tahun. Ya, jadi Bapak dalam ini apa? Modul apa namanya? Giliran Bapak atau Mas Ibu Erlina? Giliran Bapak. Oh, suara Bu Erlina masuk. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah yang saya hormati Bu Ketua Bu Dr. Erlina MPD, yang saya hormati Bapak Ibu pembahas pertama, Ibu Dr. Umi Hijriyah MPD, yang saya hormati Pak pembahas kedua Pak Prof. Dr. Sultan Syahril MA dan Ayu, selamat ya. Ayu ini kan baru kemarin yang ini ya, PPL terakhir ya? Atau tahun lalu? Baru kemarin ya? Oke. Dan Ayu ini jenis penelitiannya R&D? Iya. Jadi sepintas Bapak dengar yang di awal tadi oleh Bu Ketua, memang harus dipertimbangkan juga kemungkinan nanti penggunaannya oleh siswa ya. Tapi mudah-mudahan Juni nanti sudah offline ya. Mudah-mudahan gitu ya. Sehingga bisa langsung tidak. Tapi online juga itu memang disarankan juga ya untuk disarankan juga. Bukan berarti kalau offline terus tidak online. Ya. Iya, Ustaz. Tapi dalam situasi seperti ini memang penggunaan media atau terutama HP padat anak-anak itu memang ya padat. Jadi ya dari segi biaya yang tinggi sekarang ini. Tapi kalau nanti offline itu menjadi tidak ya, karena kan tidak sesering penggunaannya saat ini. Dan itu juga bukan berarti melemahkan semangat Ayu untuk meneliti ya. Itu masukan ya yang harus dipertimbangkan oleh Ayu dan cari solusinya biar ini agak sederhana. Iya, Ustaz. Misalkan tagihan-tagihannya itu di rentang waktu yang lama misalkan. Sekarang ujian saja yang online itu dibuka sampai jam 10 malam. Ya, anak-anak sanawiyah itu sampai 10 malam. Jadi kapan mereka bisanya? Kapan misalkan alat yang ini ada gitu. Jadi mau jam 8, jam 7, jam 5 bisa. Iya, Ustaz. Nah, karena gini, kalau misalkan ini ada perubahan kan berarti merubah semua rencana Ayu ini jadinya. Iya. Nah, kalau itu kan agak fatal kan? Iya. Kalau bisa tetap digunakan sebagaimana yang direncanakan, tapi cari solusi agar ini lebih bisa sederhana lagi, ya. Iya, Ustaz. Nah, coba pesan Bapak, karena ini R&D. Terus Ayu ini kan prodinya kan pendidikan bahasa Arab. Iya. Ya. Jangan terlalu banyak ya, karena kan guru nanti jadi guru bahasa Arab. Jangan terlalu banyak menghabiskan energi pada pengembangan medianya dan melupakannya ini mengabaikan sisi materi dari bahasa Arabnya. Bapak tuh pernah memvalidasi yang berbasis Android. Materinya nggak lebih dari 5 halaman dan itu juga hanya 1, 2, 3 saja. Kosakata.
Jadi mahasiswanya nggak dapat di aspek materi bahasa Arabnya ya. Oh iya baik Ustaz. Nah, kalaupun memang fokusnya di pengembangan medianya, aspek materinya juga jangan diabaikan. Baik Ya. Ustaz. Setidaknya dikembangkan juga aspek materinya dan divalidasi juga oleh ahli materi. Jadi dapat dua-duanya. Ini kalau lama-lama begini pindah kita ke ini prodi pendidikan apa namanya itu? Teknologi pendidikan jadinya kan gitu. Bahasa Arabnya habis. Ya kalau guru kreatif bisalah aja mengembangkan media ya. Tapi kan kalau guru secara umum kan jadi user sih, hanya menggunakan. Ya kan? Hanya menggunakan. Nah, mesti diperhatikan juga ya materinya ya. Materinya. Materi kan bisa dikembangkan walaupun menyesuaikan dengan medianya. Itu yang ini Bapak. Adapun yang lain-lainnya ikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan terutama di dalil itu pedoman ya, pedoman penulisan skripsi. Nah, kan ini sudah rigid ya, langkah-langkah RNB ini sudah ada standarnya lah. Iya, sudah ada. Nah, ada standarnya, ikutin itu. Dan dirujuk pedoman penulisan. Ya. Bapak pikir itu saja, saya pikir itu saja Bu Ketua yang bisa saya sampaikan terkait proposal Ayu ini. Dan mohon maaf kalau tidak bisa berlama karena lagi ngajar memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Akmansah atas pembahasan yang disampaikan. Mungkin nanti Ayu ya lebih banyak konsultasi yang lebih mendalam ya kepada kedua pembimbing, berikut juga kepada pembahas utama dan saya terkait yang tadi itu. Dan memang untuk pengembangan itu memang sudah ada pakemnya, ya sudah ada ininya. Jadi tidak bisa asal-asal comot ya. Dan nanti itu perlu dipertimbangkan. Web itu kebermanfaatannya, terus materi yang akan diisikan di sana juga harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kurikulum sekolah yang ada di sana. Ya, baik saja. Ya. Terus dipertimbangkan juga kemudahan mengukur hasil belajarnya dan seterusnya. Iya. Ya. Oke. Mungkin sampai sini ya, cukup untuk pembahasan ini. Mungkin nanti catatan lengkapnya ada di sekretaris seminar ini diminta. Untuk sesi ini kita cukupkan dan kita tutup dengan baca hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Izin keluar ya. Iya saja, syukran. Assalam.